Hai, halo. Oke, perkenalkan, nama saya Rian Widianto. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah kalkulus. Kenapa menjelaskan? Karena saya dapat, ya, gitu. Ya, kemarin saya telat masuk kalkulus, jadi nggak menyimak materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kekontinuan fungsi. Ya, sebelum lebih jauh, nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahamannya, atau kita berkenalan dulu dengan kekontinuan fungsi. Oke, yang pertama, jadi di kekontinuan fungsi ada syarat-syaratnya. Nah, sebuah fungsi itu dikatakan kontinu apabila memiliki 3 syarat. Nah, misalnya fx itu dikatakan kontinu di x sama dengan a. Ya. Nah, dikatakan kontinu jika syarat pertama itu fxa-nya itu ada. Terus syarat keduanya limit x menuju a itu juga ada. Nah, itu sama dengan limit x menuju a dari arah kiri sama nilainya dengan limit x menuju a dari arah kanan fx. Nah, syarat yang ketiga itu limit x menuju a fx itu sama dengan f a. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit mengenai penjelasannya. Nah, biar lebih paham, mari kita membahas soal. Ya. Nah, maaf ya, tadi balik lagi ke sini. Nah, sebelum ke contoh soal, ada satu materi lagi yang akan saya bahas, yaitu mengenai diferensiabel. Biar nanti contoh soalnya sekalian, jadi saya jelaskan lagi materi mengenai diferensiabel. Ini materinya. Jadi diferensiabel itu suatu fungsi fx dikatakan diferensiabel jika bisa diturunkan di c atau f aksen c itu ada. Nah, atau itu dikatakan ada jika f aksen c dari arah kiri sama dengan f aksen c dari arah kanan. Nah, itu sedikit pemahaman mengenai diferensiabel. Sekarang kita benar-benar menuju contoh soal. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Akhirnya kita ngebahas soal juga. Yang pertama, kita harus tahu dulu soalnya apa kan. Nah, ini ada soalnya. Soalnya itu fx sama dengan x plus 2 di mana x kurang dari sama dengan min 4. Nah, kemudian min x min 6 di mana x lebih dari min 4. Nah, ini soalnya. Nah, dari soal ini kita akan melakukan uji kekontinuan dan uji diferensiabel. Sebelum kita melakukan uji diferensiabel, kita akan melakukan uji kekontinuan terlebih dahulu. Uji kekontinuan. Uji kekontinuan di x sama dengan min 4. Nah, berdasarkan materi yang tadi saya paparkan, bahwa uji kekontinuan itu harus memenuhi 3 syarat. Nah, kita bahas satu persatu berdasarkan pematerian yang tadi ya. Nah, syarat yang pertama itu fx itu harus ada. Nah, fx
sama dengan, nah karena kita akan menguji kekontinuan di X sama dengan min 4, maka dari persamaan yang ini kita cari nilai yang sama dengan min 4. Nah berarti yang X plus 2. Nah yang ini kan. Nah di sini kita tuliskan X plus 2. Nah selanjutnya kita substitusi F min 4 sama dengan min 4 plus 2. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan min 2. Nah, berarti fx-nya itu ada. Berapa nilainya? Yaitu min 2. Nah, berarti untuk syarat pertama itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita uji di syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua itu bahwa limit X menuju min 4 itu harus ada. Nah, kita uji dulu limit X menuju min 4 dari arah kiri. Nah, fx itu sama dengan limit X menuju min 4 dari arah kiri. Nah, sekarang kita tentukan lagi berdasarkan persamaan di atas bahwa limit X menuju min 4 dari arah kiri. Nah, berarti kita harus mencari nilai yang kurang dari min 4. Nah, kita lihat dari persamaan yang kurang dari min 4 yang mana? Nah, yang X plus 2. Nah, yang ini kan. Nah, udah ketemu, maka kita masukkan di sini. Fx-nya itu X plus 2. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Sama dengan kita substitusikan X-nya itu min 4. Min 4 ditambah 2. Berapa hasilnya? Sama dengan min 2. Nah, ada hasilnya. Set. Nah, oke. Berarti limit X menuju min 4 dari arah kiri ada. Nah, kita cek limit X menuju min 4 dari arah kanan fx. Lalu kita lihat lagi ke persamaan fx. X yang lebih dari min 4. Nah, ada kan? Berarti persamaannya itu yang ini, yang min X min 6. Nah, kita masukkan di sini limit X menuju min 4 dari arah kanan fx-nya itu adalah min X min 6. Nah, seperti biasa kita substitusi. Nilai X-nya itu adalah min 4. Berarti min minus 4 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan min 2. Nah, ada juga hasilnya. Nah, sekarang kita bandingkan hasil dari limit X menuju min 4 dari arah kiri itu min 2. Nah, kemudian limit X menuju min 4 dari arah kanan itu juga min 2. Nah, berarti limit, kita tulis ya, limit, di mana nulisnya ya? Di sini saja lah. Limit X menuju min 4 dari arah kiri itu, dari arah kiri fx itu sama dengan limit X menuju min 4 dari arah kanan. Ya, benar kan? fx. Nah, berarti kesimpulannya limit X menuju
min 4 fx itu ada. Nah, berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Nah, sekarang kita uji di syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga itu adalah bahwa nilai fx itu sama dengan nilai limit x menuju min 4 fx. Kita lihat di sini fx itu harus sama dengan limit x menuju min 4 fx. Nah, berapa tadi nilai fx? Itu min 2. Berapa tadi nilai limit x menuju min 4 fx? Itu juga min 2. Nah, nilainya sama, berarti bisa kita sebut bahwa fx itu sama dengan limit x menuju min 4 fx. Dan nilainya ada, yaitu nilainya min 2. Berarti syarat yang ketiga juga terpenuhi. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa uji kekontinuan di X sama dengan min 4 dari persamaan di atas itu jadi F continue di X sama dengan min 4. Ya, ini hasil dari uji kekontinuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas uji diferensiabel. Ya, berdasarkan persamaan yang tadi masih sama persamaannya ya. Kan tadi uji kekontinuannya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji diferensiabel. Uji diferensiabel di X sama dengan min 4. Nah, kita akan melakukan uji diferensiabel di X sama dengan min 4. Nah, suatu fungsi itu dikatakan diferensiabel jika fx-nya itu bisa diturunkan ke C. Nah, ya sekarang kita akan menguji f aksen x dari arah kiri dulu ya, sama dengan limit x menuju min 4 dari arah kiri. Nah, rumusnya itu fx min fc per x min c. Nah, kita lanjutkan. Limit x menuju min 4 dari arah kiri. Nah, kita kan mengambilnya dari arah kiri, berarti kita lihat lagi ke persamaannya bahwa yang x-nya itu kurang dari. Nah, ini persamaannya. X plus 2. Berarti kita masukkan fx-nya itu x plus 2 dikurangi fc. Nah, fc itu adalah seperti halnya tadi yang uji kekontinuan, bahwa kita tinggal mensubstitusikan saja C-nya itu dengan min 4. Nah, sama kan tadi ada F min 4, hasilnya itu adalah min 2. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan saja minus 2 per X-nya itu X min C-nya itu min 4 ya. Nah, oke, sekarang kita masih lanjutkan limit X menuju min 4 dari arah kiri
X plus 4 kita jumlahkan ya, per X plus 4, dan nilainya adalah 1. Nah, ini untuk F aksen X dari arah kiri. Nah, selanjutnya adalah F aksen X dari arah kanan, sama dengan limit X menuju min 4 dari arah kanan. Itu Fx min Fc per X min C. Nah, limit X menuju min 4 dari arah kanan. Sekarang kita substitusi. Nah, Fx-nya itu adalah nilai yang lebih dari min 4. Nah, berarti dari persamaan kita bisa mengambil min X min 6. Kita masukkan min X min 6 dikurangi FC-nya sama, yaitu min 2 per X min 4 ya. Nah, berarti sama dengan limit X menuju min 4 dari arah kanan. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan dulu ya, bahwa min X min 6. Nah, ini kan ada tanda minus dan ada tanda minus, berarti bisa kita positifkan. Ini plus 2 per X min. Nah, ini sama ya, ada minus juga, berarti ini bisa dipositifkan jadi 4. Nah, kemudian masih kita lanjutkan. Limit X menuju min 4 dari arah kanan itu ini bisa jadi min X. Nah, yang min 6 plus 2 kan nilainya min 4 ya, per X tambah 4. Nah, sama dengan limit X menuju 4 dari arah kanan min X plus 4 per X plus 4. Nah, ini berarti hasilnya jadi min 1. Nah, sekarang kita bandingkan nilai F aksen X dari arah kiri itu 1. Kita bandingkan ya. F aksen X dari arah kiri apakah sama dengan F aksen X dari arah kanan? Nah, F aksen X dari arah kiri itu 1, dan F aksen X dari arah kanan itu min 1. Nah, ini min 1. Berarti 1 tidak sama dengan min 1. Nah, bisa kita simpulkan jadi F tidak diferensiabel di X sama dengan min 4. Oke, terima kasih.